Ternyata begini, tak pede nama sendiri, dekati musuh masa lalunya. Programnya sudah pasti. Yang pertama, menjual success story dari Presiden Jokowi. Saya akan melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Itu sudah pasti jualan pertama. Mendekati Pilpres 2024, suasana politik semakin memanas. Semua pihak berusaha keras untuk memastikan kemenangan calon presiden yang mereka dukung. Namun, yang menjadi sorotan adalah strategi yang mereka terapkan. Dalam perjuangan politik ini, tak ada yang tahu malu. Para pendukung Prabowo dan Anies, meskipun sebelumnya berada di kubu yang berbeda, kini dengan tanpa rasa malu mencari dukungan dari pihak lawan mereka. Semua ini dilakukan demi satu tujuan yang sama, kemenangan dan hasrat politik apapun dilakukan. Saat ini kita melihat bagaimana kubu Prabowo dan Anies ramai-ramai mencari musuh masa lalunya yang begitu mereka benci karena tidak mau berkawan dengan mereka lantaran mereka begitu radikal dan terafiliasi dengan teroris. Kubu dari Prabowo mencoba untuk menarik-narik pendukung Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa banyak banget baliho-baliho antara Prabowo ini dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan tim pemenangan Ganjar Pranowo. Beberapa waktu di Labuan Bajo ada baliho besar bergambar Prabowo dan Gibran. Masyarakat NTT mendukung Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres di Pilpres mendatang. Gibran bilang dia tidak tahu soal baliho itu dan tidak ada yang minta izin sama dia untuk dijadikan latar baliho. Terutama yang di Labuan Bajo itu kan juga belum izin. Ya kok tidak lanjut juga. Cinta saya yang pasang foto saya. Nah, tidak hanya di Labuan Bajo. Tak cuma itu, bukti-bukti baru juga sudah menyebar dengan baliho yang sama dengan latar Prabowo dan Gibran di jalanan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baliho itu ada tulisan maju bersama lintas generasi. Warga yang ada di sekitar baliho juga nggak tahu siapa yang memasang baliho itu. Apakah pendukung Prabowo tidak pede mendukung Prabowo? Apakah mereka malu kalau di baliho itu cuma ada gambar Prabowo sendirian? Prabowo jadi kelihatan kayak orang yang kurang pede dan suka mengemis dukungan dari Jokowi atau Gibran. Atau mungkin merasa sudah tua dan tidak ada yang bisa dibanggakan sehingga harus gandeng yang muda. Kalau merasa sudah tua, ya jangan nyapres lagi. Kasih kesempatan pada yang lebih muda. Kalian semua pasti yakin, nama Jokowi atau Gibran cuma dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas Prabowo. Jokowi dan Gibran itu cuma pion atau wayang supaya dapat menarik dukungan dari pro Jokowi. Kalau nggak jualan nama keluarga Jokowi, pasti akan jualan janji muluk. Benar bukan? Ingatlah, contoh nyata dari janji muluk sudah ada buktinya. Dari tahun 2017 hingga 2022 di Jakarta, gubernurnya pernah menjanjikan yang aneh-aneh. Katanya semuanya mungkin. Hanya orang pesimis yang bilang tidak mungkin. Warga DKI bisa punya rumah sendiri, tidak perlu sewa rumah lagi. Buktinya dia ngibul. Janji-janji kayak begini masih belum punah karena masih ada orang yang percaya. Masih banyak orang yang bisa dibodohi dengan program-program yang tidak masuk akal. Makanya, kalau ada yang jualan gratis ini itu, jangan langsung percaya. Pikirkan dengan kepala dingin, apakah itu mungkin? Apakah orangnya punya rekam jejak yang bagus untuk mewujudkan itu? Prabowo dan Anies sudah mencetak standar tinggi sebagai capres yang janjinya menembus langit. Ini adalah bukti mereka tidak punya apa-apa untuk dipamerkan ke masyarakat. Prabowo jualan baliho, dekat dengan Jokowi, mau membaca Gibran, program makan gratis. Gimana mau bikin Indonesia maju kalau programnya bikin orang ketawa? Kita harus berikan makanan gratis yang bergizi untuk ibu-ibu yang hamil setiap tahun. Karena ini untuk memperkuat bayi-bayi dalam rahimnya, kan begitu. Kita perlu 400 triliun rupiah tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim asli kita sudah hitung secara masak-masak, bakal ada uang itu 400 triliun. Memang nggak tahu malu sekali. Orang ini kelihatan banget tidak memiliki kepercayaan diri. Prabowo sudah tua, jalannya juga sudah agak sulit dan pikirannya juga hanya ingin berkuasa. Jiwa Orde Baru yang mengedepankan kekuasaan kepemimpinan dengan cara otoriter pun muncul. Perhatikan sajalah kalimat-kalimatnya. Tidak ada perubahan sedikit pun setelah orang ini nyaris 5 tahun memimpin bersama Presiden Jokowi. Bukannya berubah menjadi lebih baik, ternyata ya begitu-begitu saja.
Mungkin jika kita lihat di awal, memang orang satu ini kalem, tapi sebetulnya bukan kalem, melainkan tertidur diberikan jabatan Menteri Pertahanan dengan anggaran menggiurkan. Dia sendiri sudah jadi Menhan, masih bisa ngomong korupsi kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Cek saja beritanya ada di mana-mana. Selama ini kita mengetahui bahwa Prabowo ini selalu mencari-cari cara untuk dekat-dekat sama Jokowi. Tapi makin lama, makin geli lihatnya. Bagaimanapun juga, Ganjar Pranowo harus menjadi presiden. Karena kita butuh presiden yang memiliki tulang punggung yang kuat untuk menopang keinginan rakyat dan memenuhinya. Kita butuh Ganjar, bukan sekedar karena fisiknya kuat, tapi mentalnya kokoh. Mentalitas Ganjar itu sudah teruji, tidak perlu diragukan ketegasannya dalam memberantas korupsi. Ganjar sudah begitu berani memberikan pandangannya soal kesetiaannya kepada NKRI dan setiap butir-butir dari UUD 1945, di mana Indonesia tidak pernah pro kepada penjajah. Sudut pandang Kira, Indonesia membutuhkan figur Ganjar, bukan karena popularitas, tapi karena keseriusannya dalam membangun bangsa ini. Ganjar saat ini harus menang, tidak ada cara lain untuk itu. Dia pun melakukan kampanye politik di berbagai tempat bukan untuk bangun citra diri, tapi untuk mempresentasikan Indonesia yang maju dan pasti kuat di bawah pengawasannya. Ganjar Pranowo harus menang demi masa depan Indonesia yang aman. Kalau yang lain, jangankan 2030, beberapa lama setelah mereka terpilih, hitungan hari, mereka langsung mengubah Indonesia. Karena masa lalu mereka pernah berkawan dengan radikalis dan teroris. Apalagi uang mereka begitu banyak bukan untuk mensejahterakan bangsa, melainkan memperkaya segelintir orang-orang yang dianggap berpengaruh. Nah, tapi bagaimana menurut Anda?